Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Program khusus literasi untuk Anda dan pastinya di Serbuk ini ada buku ya yang harus saya bacakan untuk Anda. Dan Anda ya kawan yang saat ini sedang menyimak siaran kami FM 91,2 Radio Kota Batik ya. Boleh dong ikutan kasih tanggapan ya kaitannya dengan apa yang saya baca kali ini ya. Bisa dikirim komentarnya melalui 0855420912 ya WA ataupun telepon. Tapi kalau telepon tidak disaranin sih, lebih tepatnya WA aja deh di 0855420912. Masih dengan buku yang sama ya. Di kesempatan kali ini Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 karya Peter Carey ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah masuk ke bab 4 dan sekarang kita akan memasuki bab kelima yang diberi judul Pahlawan Terakhir Orde Lama Pemberontakan Raden Ronggo 1809-1810. Yuk kita langsung aja ya, karena tadi sempat terjeda cukup lama, ada tamu ya. Baik, kita langsung menuju ke bagian pertama. Penjarahan Yogya. Pada tanggal 3 Desember 1808, mantan Residen Rembang, Gustav Wilhelm Weiss, dilantik oleh Peter Engelhardt sebagai residen di Yogyakarta. Ia diperkenalkan kepada Sultan kedua sebagai seorang yang berwatak lembut dan berhati tulus. Babat Keraton Yogya sepakat bahwa selama masa tugasnya segala sesuatunya berjalan tentrem. Namun, hal ini sebetulnya bukan gambaran yang tepat mengenai hubungan yang makin memanas antara Belanda dan Keraton Yogya saat pemerintahan Daendels memasuki tahun kedua. Salah satu persoalan pertama yang harus dihadapi mantan Residen Rembang tersebut adalah permintaan Daendels agar Sultan menyetor sejumlah uang. Pada tanggal 22 Desember, Weiss kemudian menulis kepada penguasa Yogya meminta sumbangan uang tunai sebagai tanda persahabatan dengan pemerintah Belanda. Seperti diketahui, selama 41 bulan masa pemerintahannya, Daendels menerima $200.000 Spanyol dari Keraton Yogya yang bagian besarnya yakni $196.320 Spanyol atau sekitar $60 juta Amerika Serikat dalam uang sekarang diterima sebagai ganti uang rugi yang untuk membayar tentara dan pejabat-pejabat sipilnya yang telah berhasil meredam pemberontakan Raden Ronggo. Dengan demikian, Daendels merintis suatu proses yang kemudian dituntaskan oleh Inggris, perampok aset-aset zaman kolonial terhebat, yaitu menjarah harta milik Keraton Yogya. Dikumpulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II selama 16 tahun masa pemerintahannya. Pada bulan Februari 1808, kekayaan keraton ditaksir telah mencapai lebih dari $1 Spanyol atau sekitar $300 juta Amerika Serikat sekarang, belum termasuk intan berlian yang jumlahnya besar sekali. Dalam 4 tahun berikutnya, seluruh harta kekayaan itu direbut dengan kekuatan militer maupun tekanan diplomatik dan diangkut dari Yogya ke Benggala dan Eropa. Penjarahan berskala besar itu agaknya bertolak belakang dengan pernyataan Daendels sendiri bahwa pemerintahannya mewakili suatu pemerintahan baru yang tercerahkan pasca revolusi Prancis di Eropa, dan jurang antara retorika dan realitas ini kemudian dimainkan pula
oleh pemerintahan Inggris yang menggantikannya antara tahun 1811 sampai 1816. Maka tidak terlalu mengherankan bila Diponegoro di kemudian hari begitu mendesakkan berbagai syarat negosiasi perdamaian pada bulan Maret 1830, bahwa perdagangan dengan Belanda hanya diizinkan jika mereka membayar dengan harga pasar yang pantas untuk produksi barang komoditas Jawa, dan sistem sewa tanah harus dibayar dengan harga pasar yang pantas juga. Lalu apa yang terjadi di kemudian hari? Nah, ini dia. Peter Gary kemudian memberikan judul kecil Persiapan Militer dan Kunjungan Daedalus Juli 1809. Ya, sementara negosiasi mengenai sumbangan Yogyakarta untuk dana perang sedang terus berjalan, perkembangan situasi militer di Yogyakarta membuat khawatir para pejabat Belanda. Dalam menanggapi berita-berita tentang adanya latihan militer di Surakarta pada akhir Januari 1809, Sultan memerintahkan seluruh penduduk laki-laki Yogyakarta ikut ambil bagian dalam parade militer. Sekalipun Sultan pada akhirnya membatalkan perintah mobilisasi tersebut, namun ketegangan sudah terlanjur memuncak ketika datang kabar di awal April saat Daedalus mengumumkan rencana bahwa ia dalam waktu dekat akan segera mengunjungi keraton di Jawa Tengah bagian selatan. Diponegoro lalu menggambarkan betapa banyak warga Yogyakarta pergi keluar berpakaian baju perang atau prajuritan. Pada hari menjelang kunjungan resmi Daedalus 29 Juli 1809, Pangeran Diponegoro ditugaskan untuk menyambut Daedalus di Kalasan. Dalam tugas ini, ia memimpin prajurit Kadipaten sebagai utusan ayahnya, Putra Mahkota. Bersama dua adiknya, Adinegoro dan Suryo Brongto, Diponegoro menyambut kedatangan Gubernur Jenderal itu yang mengenakan seragam lengkap seorang marskal dengan gaya Napoleon. Kehadiran Daedalus di Yogyakarta mengundang banyak perhatian dan keingintahuan. Sebab inilah kali pertama seorang gubernur jenderal Belanda mengunjungi istana Mangkubumi dan menimbulkan banyak tanda tanya. Niat pertama marskal ditegaskan oleh kekuatan militernya yang cukup besar yang menyertainya. Namun, sejumlah upaya dilakukan untuk membuat kunjungan itu menjadi sebuah sukses diplomatik. Diskusi-diskusi digelar di keraton dan rumah residen, antara lain tentang berbagai produk komoditas hasil bumi wilayah-wilayah kerajaan untuk perdagangan di luar negeri. Juga perihal tugas-tugas sultan sebagai penguasa. Pada waktu bersamaan, diadakan juga kunjungan resmi kepada keluarga sultan dan anjangsana ke 4 pesanggerahan sultan. Dalam rangka kunjungan itu juga digelar acara hiburan istana, di antaranya Rampok Macan, pesta kembang api yang diorganisasi oleh Kapiten Cina, serta suguhan tari serimpi, tarian prajurit wanita istana. Yang mengesankan Daedalus adalah pertunjukan selama 1 jam latihan perang-perangan yang dimainkan oleh 40 prajurit perempuan, prajurit estri Keraton Yogyakarta di alun-alun selatan. Ia mengungkapkan kekagumannya betapa perempuan-perempuan itu dapat menunggang kuda dengan begitu tangkas. Kesan dan komentar semacam ini bukan sesuatu hal baru. Para pejabat senior VOC sebelumnya juga mendapatkan kesan yang sama. Tetapi kita bisa bertanya, apakah Gubernur Jenderal, pemuja keperkasaan pria, itu sadar bahwa para prajurit perempuan itu bukan sekadar bisa pamer, tetapi mereka benar-benar memiliki kemampuan berkelahi dan tempur yang nyata, sebagaimana nanti akan dirasakan oleh tentara Inggris. Walaupun surat perjanjian resmi dan unjuk persahabatan lahiriah kunjungan itu tidak mencapai rasa saling memahami lebih dalam seperti yang diharapkan, Diponegoro meringkas seluruh kunjungan itu dalam 1 kalimat.
Ada banyak pembicaraan, tetapi hasilnya nihil. Kathah bicara, kang Nora Datyo. Catatan lain dari sumber Jawa memaparkan penghinaan yang dirasakan Sultan berkenaan dengan susunan tempat duduk. Upaya Sultan untuk tetap duduk lebih tinggi daripada Dendles selama penerimaan kunjungan di keraton menemui kegagalan. Akhirnya kunjungan itu makin meyakinkan Sultan bahwa dalam soal-soal seremonial, Belanda tidak boleh diberi seinci pun ruang tawar-menawar. Dan inilah yang kemudian oleh Peter Carey dilanjutkan dalam tulisannya, diberi judul Kisruh Perdagangan Kayu Jati dan Krisis di Mancanegara. Ya, sementara berbagai peristiwa di atas berlangsung di Yogyakarta, situasi di mancanegara timur dan pesisir pantai utara terus memburuk. Sejak Juli 1808, Dendles memberi tekanan-tekanan berat pada istana untuk membuka akses ke daerah timur yang merupakan tempat cadangan kayu. Pada awal tahun 1809, tuntutannya makin meluas dan mencakup larangan bagi pengusaha swasta kayu jati melewati perbatasan pesisir utara yang dikuasai Belanda. Penetapan oleh Dendles secara de facto monopoli kayu sangat memukul bupati-bupati lokal yang sudah pasti bakal kehilangan sumber pemasukan dari lahan kayu karena hak-haknya jatuh ke tangan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Ketika mereka datang ke Yogyakarta untuk perayaan Grebek Mulut tanggal 27 Juli 1809, para bupati wilayah timur yang terpencil itu mengadukan situasi kemelut ini kepada Sultan dan mengharapkan perhatian dan kebijaksanaan Sultan akan kesengsaraan penduduk penebang kayu di hutan. Perihal dampak pemberlakuan ketat Dendles soal monopoli kayu jati itu, Raffles dalam bukunya History of Java yang terbit pada tahun 1817 berkomentar bahwa tidak ada tolok ukur dan kenyamanan. Rumah-rumah setempat sangat tidak memenuhi syarat akibat penutupan hutan-hutan jati yang sebelumnya terbuka bagi warga asli dari semua lapisan. Sultan agaknya berpihak pada penduduk kawasan hutan. Ia menanggapi soal ini dengan menetapkan bahwa jikapun hutan-hutan jati disewakan kepada pemerintah Eropa, rakyat jelata masih harus diizinkan menjual kayu itu ke pesisir. Putusan seorang sultan yang selalu mendapat reputasi buruk selama 16 tahun, kebijakan pajaknya yang keras, tentu menandakan ada perubahan batin yang terjadi dalam diri sultan. Perubahan itu tampaknya juga diikuti oleh elit keraton. J.W. Winter, penerjemah Karesidenan Surakarta, mencatat bahwa sejak kedatangan Dendles, para pangeran dan bupati di Jawa Tengah bagian selatan telah menemukan suatu bentuk baru rasa simpati pada rakyat jelata atau wong cilik. Meskipun terjadi perubahan sikap di tingkat elit, kondisi para penduduk di kawasan hutan tidak menunjukkan perkembangan. Banyak yang terpaksa menjadi pelaku kriminal kecil. Keributan-keributan kecil mulai sering terjadi yang melibatkan penduduk di mancanegara, wilayah timur, dan penduduk di pesisir yang dikuasai Belanda. Sebagai kepala pemerintahan distrik-distrik di wilayah timur, Raden Ronggo dituduh terlibat dalam banyak peristiwa itu. Sebuah situasi yang secara bagus dilukiskan oleh Diponegoro dalam Babat Diponegoro sebagai berikut. Maka lama-kelamaan merebaklah desas-desus. Lagi-lagi Raden Ronggo terus-menerus selalu dibicarakan. Maka makin menumpuknya perkara Raden Ronggo. Ia sering dipanggil ke Semarang. Tapi Raden Ronggo prawiro dirjo, jadi curiga. Ia tahu dalam hati kecil bahwa ia sengaja dipersalahkan oleh company. Karenanya ia senantiasa dan sangat hati-hati terhadap bahaya.
Perasaan bahwa ia sengaja dipersalahkan membuat kanjeng-kanjeng kejengkelan Raden Ronggo makin meluap. Kejengkelan ini kemudian berubah menjadi rasa putus asa yang fatalistik. Menyusul kematian mendadak istri kesayangannya, Ratu Maduretno pada pertengahan November 1809. Kesulitan makin bertambah dengan banyaknya penduduk pesisir yang mengungsi ke wilayah-wilayah kerajaan karena ingin menghindari kerja paksa di jalan raya pos lintas Jawa Dendles yang baru saja dibangun di daerah kekuasaan Belanda di pantai utara Jawa. Diperkirakan 12.000 orang Jawa menjadi korban keganasan kerja paksa dalam pembangunan jalan raya yang penuh kekejian itu. Hampir sepertiganya tewas hanya untuk pantai utara saja. Dalam rangkaian kekacauan yang mengikutinya, beberapa insiden dan serangan terjadi di wilayah dan pos-pos perbatasan di daerah kekuasaan Belanda. Beberapa di antaranya merupakan insiden berskala besar. Hutan Kedawung di Kedu, wilayah kecil keraton yang terjepit antara Pekalongan dan Kendal, menjadi basis gerombolan Wong Durjono atau perampok yang melakukan aksi-aksinya di lintasan jalan raya pantai utara itu. Merasa bahwa keputusan terakhir dengan pemerintah Belanda tidak bisa ditunda-tunda lebih lama lagi, Sultan lalu memutuskan untuk meningkatkan kesiapsiagaan militernya dengan memanfaatkan kehadiran rombongan pekerja Raden Ronggo dari wilayah timur yang sedang berada di Yogyakarta untuk grebek Puwoso. Untuk memperkuat pertahanan keraton sehubungan dengan acara penutupan perayaan bulan puasa. Usaha pertahanan dilakukan dengan meninggikan keempat sudut benteng hingga 5-6 meter, mengecor meriam baru di Gresik dan di pabrik senjata kerajaan di Kota Gede untuk memperkuat pertahanan kubu benteng. Kehendak Dendles untuk memperkuat politik baru garis kerasnya segera terlihat dengan penunjukan seorang residen baru yang tegas, Johannes Wilhelmus Mores, yang pernah bertugas di Banten setelah penghapusan kesultanan untuk mengambil oper tugas Residen Wise. Namun, tidak lama setelah Mores menempati posisi baru di awal Maret itu, serangan baru terjadi di Wonodadi, sebuah desa di Pekalongan. Konon, peristiwa itu melibatkan segerombolan perampok terkenal yang digerakkan dari Yogyakarta, tepatnya di Tersono, di wilayah Kedu yang tadi telah disebut. Dendles memerintahkan untuk segera menangkap pemimpin perampok itu. Ketika peristiwa itu terjadi dan para perampok dapat meloloskan diri melewati perbatasan kepala distrik di sana, Demang dari Tersono, Raden Tirtowijoyo, dipanggil ke Yogyakarta. Dendles menuntut agar ia dihukum mati, tetapi Raja Yogyakarta enggan melakukannya, mengingat Demang itu merupakan kerabat dekat istri kesayangannya, Ratu Kencana Wulan. Keraton mengusulkan pengasingan, tetapi ditolak Dendles. Karena itu, pejabat yang bernasib sial itu diikat dan diserahkan kepada residen yang lalu mengirimnya dengan dirantai ke Semarang. Dari sana, ia dibawa melewati jalan pos yang baru dibangun itu dan ditembak mati oleh satu regu tembak. Jasadnya yang penuh peluru dibiarkan menggeletak di pinggir jalan di Wuleri untuk kemudian diambil oleh pihak keluarga dan dimakamkan secara Islam Jawa. Dan inilah yang menyebabkan pengkhianatan Raden Ronggo. Di bagian berikutnya, Peter Carey menuliskannya untuk Anda. Saya akan membacakannya untuk Anda, tapi nanti dulu ya. Oke. Ditunggu respon dari Anda di 0855420912
atau ya di WA ya di 0855420912. Pokoknya ditunggu deh. Yang mau gabung silakan.